sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ustadz Syam, waduh. Siap. Ini dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sering banget berkata selalu ya, la taghdab walakal jannah. Bahkan sekarang anak-anak kecil aja yang TK aja, Rakila anak saya yang masih SD, dari dia TK itu selalu kalau saya omelin dia cuma balik ke saya, la taghdab walakal jannah katanya. Pakai gaya lagi ya. Iya, pakai tangan kan. Jadi kalau misalnya jangan kamu marah ya, maka kamu akan masuk surga. Nah ini berbicara masalah tentang penjelasannya nih. Mungkin kita sering mendengarkan kata-kata itu, ya tapi kita tidak tahu nih bagaimana maknanya nih. Apa sebenarnya penjelasannya dari kata-kata ini? Mohon izin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru gua Wisman, UBL, Ustaz Blangkon Loreng, Mas Fadli, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para guru yang dimuliakan Allah karena udah ngajarin anak-anak kecil tentang riwayat ini. Subhanallah, sebenarnya riwayat ini adalah seorang pemuda datang kepada baginda Nabi SAW atau seseorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah nasihati aku, berikan aku nasihat, berikan aku nasihat. Maka diberikan nasihat sama Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Balik nih anak muda ini. Masa itu doang sih? Ya udah balik lagi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah berikan aku nasihat yang lain dong. La taghdab walakal jannah. Balik lagi, ya Rasulullah masa itu doang, jangan marah bagimu surga, jangan marah. Datang lagi nanya, apa ya Rasulullah nasihat yang lain? La taghdab. Sampai 3 kali diulang oleh Rasulullah SAW, jangan marah maka bagimu surga. Maka ternyata dalam riwayat ulama-ulama kita juga menjelaskan apa sebenarnya makna ketika Rasulullah menasihati orang ini dengan jangan marah bagimu surga. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa orang yang bertanya itu dikenal oleh Rasulullah adalah orang yang memang temperamental. Orang yang gampang sekali marah gitu dibandingkan dengan normalnya manusia pada umumnya. Jadi Rasulullah memberikan pesan kepada orang itu untuk jangan marah. Nah itu pendapat yang banyak kita gunakan bahwasanya yang bertanya memang tukang marah. Jadi dikasih nasihat, nih orang nih sholatnya udah bagus, nih orang zakatnya bagus, nih orang kalau jihad juga paling terdepan, nih orang kalau sama orang tua baik. Tapi ternyata ada satu akhlaknya yang kurang, suka marah-marah. Maka kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Belum berlaku semua amalanmu sebelum engkau menahan amarahmu. La taghdab walakal jannah. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama mengatakan justru karena pesan ini tersampaikan kepada kita, berarti pesan ini bukan hanya untuk anak muda itu. Bukan hanya untuk orang tersebut. Akan tetapi memang dijamin surga bagi orang yang mampu menahan amarahnya. Saking tingginya fadilah keutamaan dalam menahan amarah. Para sahabat dan juga salafus saleh terdahulu juga mengamalkan hal tersebut. Seperti misalnya Imam Al-Ghazali. Seperti misalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kita ambil contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu kan terkenal untuk yang namanya memang juga orangnya gampang gitu. Gampang tapi mampu juga untuk mengendalikan. Maka suatu ketika ada yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar, kau itu tidak adil, kau itu tidak amanah, kau itu khianat, kau itu begini. Kau adalah Amirul Mukminin terburuk lah. Dikata-katain seperti itu Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar memerah wajahnya karena marah. Dikatakan apa sih orang ini menasehati aku di depan umum lalu mengata-ngatai aku demikian. Tapi ada yang bisikin Sayyidina Umar bin Khattab, asistennya mengatakan seperti ini. Wahai Umar, wal kadhiminal ghaidh khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya Umar, maafkanlah dan jauhi orang-orang yang jahil. Subhanallah, dengan yang namanya mengulang-ulang ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab langsung meredam amarahnya. Maka subhanallah, surga itu ternyata tidak mahal-mahal teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman sekalian sadar bahwasanya ternyata yang mahal itu justru menuju ke neraka. Kalau ke surga enggak mahal-mahal amat. Kita cuma disuruh untuk menahan amarah kita. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari 24 jam yang Allah kasih, Allah cuma minta 5 waktu sholat. Ya, dari 1 tahun yang Allah kasih hanya minta 1 bulan untuk puasa. Jadi surga itu enggak mahal-mahal amat. Masya Allah. Gitu. Jadi sebenarnya ini ada kaitannya juga bicara masalah tentang tadi la taghdab walakal jannah dengan Allah ini bersama dengan orang-orang yang sabar. Oh ini. Jelas, Masya karena Allah, ya? sabar itu bukan berarti diam. Betul. Ya kan? Tapi diam itu bisa menahan amarah. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran, makasih banyak ilmunya Ustaz Syam. Nah sekarang